Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan mendemokan aplikasi kerja praktek kami yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Keuangan menggunakan framework Bootstrap berbasis web. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri Arnanda Afrinaldi dan rekan saya Rina Indriani dan Aisyah Lestari. Dikarenakan pada aplikasi ini menggunakan multi login, maka untuk login sebagai orang tua akan dijelaskan oleh Aisyah Lestari. Untuk login sebagai kepala sekolah akan dijelaskan oleh Rina Indriani. Dan untuk login admin akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja di sini ketikkan admin pada username-nya dan password-nya 123, lalu masuk. Oke, di sini adalah tampilan dashboard dari admin. Di sini ada pemasukan sebesar Rp10.875.000 dan pengeluarannya sebesar 3 juta, saldonya Rp7.875.000 dan siswanya ada 12 orang. Di sini ada data-data dari keuangan dari siswa. Ada Afifa yang mana presentasinya yaitu pada semester ganjil 19,2% dan SPP-nya 6,7%. Nah, di sini ada menu untuk mencari siswa. Jadi kita bisa mencari siswa dengan cepat jika siswanya ada banyak. Langsung misalnya kita ketikkan di sini Khairum, lalu klik button cari. Maka sistem akan mencari nama Khairum. Oke, nah di sini tampil data keuangan mengenai Khairum. Di sini kita bisa mencetaknya. Langsung saja kita lanjut ke menu transaksi, yaitu rincian keuangan. Baiklah, berikut adalah rincian keuangan pada semester ganjil. Nah, di sini terdapat yang harus dibayar oleh siswa, yaitu ada pendaftaran sebesar 20.000, buku pembelajaran sebesar 75.000, foto 10.000, rapotnya 25.000, pemeliharaan sarana 45.000, seragam 450.000. Jadi total yang harus dibayar oleh siswa pada semester ganjil ini yaitu sebesar Rp625.000. Misalnya di sini pihak kepala sekolah ingin menambahkan pembayaran pada semester ganjil, maka cukup klik button tambah data. Misalnya di sini ketikkan di sini sebentar, seragam pemeliharaan. Oke, misalnya kita tambahkan uang untuk perpisahan. Jumlahnya yang harus dibayar yaitu 100.000. Lalu kita klik button tambah. Nah, maka di sistem akan tampil uang perpisahan sebesar 100. Maaf, ini 100 rupiah. Kita edit dulu. Jika ingin mengedit maka klik button edit. Nah, di sini 100 itu rupiah. Lalu klik simpan. Oke, baik, untuk uang perpisahan sudah tampil yaitu sebesar Rp100.000. Maka nominal yang harus dibayar juga ikut bertambah yaitu Rp725.000. Nah, di sini ada menu untuk cetak. Kita lanjut ke semester genap. Untuk semester genap yang harus dibayar oleh siswa yaitu ada foto, ijazah, perpisahan dengan total keseluruhan yaitu Rp265.000. Di sini fungsinya sama seperti menu-menunya sama seperti di semester ganjil, bisa diedit dan dihapus, dan bisa tambah data juga. Maka kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu untuk SPP. Nah, di SPP ini terdapat di SPP-nya itu per bulan, yang mana
tiap bulannya itu sebesar Rp125.000. Maka 1 tahunnya itu total Rp1.500.000 yang harus dibayar oleh siswa. Untuk menunya sama seperti semester ganjil dan genap tadi. Lanjut ke pemasukan. Oke, di sini terdapat rincian pembayaran semester ganjil, pemasukan pada pembayaran semester ganjil. Di sini siswa atas nama Askar Rolando membayar uang pendaftaran. Di sini uang pendaftaran sebesar Rp20.000 yang dibayar pada tanggal 12 bulan 6 2020. Nah, misalnya kita klik button lihat. Oke. Nah, di sini terdapat riwayat pembayaran dari Askar Rolando, yaitu uang pendaftaran sebesar Rp20.000. Di sini ada tampilan dari rincian pembayarannya. Di sini total biaya yang harus dibayar oleh Askar Rolando yaitu sebesar Rp725.000. Yang dibayarnya Rp20.000, maka tunggakannya masih ada Rp705.000. Di sini ada tampilan menu cetak. Jika ingin dicetak maka klik saja yang ini. Selanjutnya kita kembali. Kita lanjut ke semester genap. Nah, di sini tampil rincian pembayaran pada semester genap. Di sini yang membayar masih 2 siswa yaitu Afifa dan Fatin. Di sini Afifa membayar foto sebesar Rp30.000 dan uang perpisahan sebesar Rp100.000. Untuk melihatnya sama seperti tadi, kita klik lihat. Nah, di sini terdapat riwayat pembayaran yang dilakukan oleh Fifa, yaitu Rp130.000. Sedangkan total yang harus dibayar itu ada Rp265.000 pada semester genap. Nah, jadi Afifa masih ada tunggakan sebesar Rp135.000. Kita kembali. Nah, di sini ada menu SPP. Di sini terdapat riwayat pembayaran SPP tiap siswa. Misalnya kita ingin menambahkan transaksi. Misalnya yang membayar SPP Azalea, dia bayar pada bulan Juli sebesar Rp125.000. Tanggalnya kita masukkan. Tanggalnya tanggal pada bulan Juli tanggal 21. Kita klik button tambah. Nah, maka di sistem akan tampil pembayaran SPP yang dilakukan oleh Azalea, itu sebesar Rp125.000. Nah, untuk buttonnya, menu-menunya sama saja, yaitu lihat, edit, hapus. Kita lanjut ke pembayaran selanjutnya, yaitu klik menu lainnya. Nah, di sini ada pemasukan seperti dana bos, yaitu sebesar 10 juta pada tanggal 15 bulan 5 2020. Selanjutnya kita masuk ke menu pengeluaran. Di sini terdapat rincian pengeluaran TK Ateba 2 Pekanbaru. Yang pertama itu ada peralatan bermain sebesar 1 juta pada tanggal 15 bulan 5 2020. Misalnya di sini kita ingin menambahkan pengeluaran, maka klik button tambah pengeluaran. Misalnya di sini kita tambahkan jam dinding.
100.000. Tanggalnya kita acak saja, lalu klik ikon tambah. Nah, maka maaf, ini 100 rupiah, kita edit lagi 100.000 rupiah, klik button simpan. Nah, maka di sini sudah tampil pengeluaran, yaitu jam dinding sebesar 100.000 rupiah. Misalnya si admin ingin menghapusnya, maka klik button hapus. Oke, fungsi-fungsinya sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke data sekolah, yaitu data siswa. Nah, di sini tampil data-data siswa pada TK atau IPA 2 Pekanbaru, yaitu ada 12 siswa dibagi menjadi kelas A dan kelas B. Di sini ada menu home, maka akan kembali ke tampilan awal. Nah, misalnya di sini kita ingin menambahkan data siswa, maka klik tambah data. Misalnya namanya Fernanda, listnya 18071012, ibu, nama ayahnya kita masukkan, tempat lahirnya, tanggalnya, lalu kita pilih kelasnya, kita masukkan dia ke dalam kelas B. Jenis kelaminnya kita pilih laki-laki. Nah, di sini terdapat username dan password. Yang ini, username ini digunakan untuk login sebagai orang tua nanti. Jadi kita samakan saja dengan nama siswanya. Passwordnya 123. Lalu kita klik menu button tambah. Nah, cara ngeceknya kita klik ke ini selanjutnya. Nah, di sini siswa atas nama Ernanda telah berhasil ditambahkan. Pada kelas B, laki-laki, username untuk login sebagai orang tuanya yaitu Ernanda dan 123 sebagai passwordnya. Nah, misalnya jika kepala sekolah membutuhkan data-data siswa, maka admin bisa mendownloadnya, yaitu di button rekap data. Kita contohkan langsung, kita klik rekap data. Maka di sini data-data siswa akan terdownload langsung dengan format Excel. Oke, kita buka, open file. Tunggu, masih loading. Nah, di sini tampil data-data siswa pada TK atau IPA 2 Pekanbaru. Ada 13 orang. Baik, untuk apa? Selanjutnya kita masuk ke menu laporan. Nah, di sini admin bisa mengunduh data laporan pembayaran, entah itu pengeluaran, di bagian menu laporan. Misalnya kita unduh data-data semester ganjil. Seperti tadi, hasilnya itu berupa Excel. Kita buka dulu.
Nah, di sini tampil laporan pembayaran pada semester ganjil. Di sini yang membayar baru 3 siswa, yaitu Khairum, Afifa, dan Askar Rolando. Di sini ada keterangannya, itu yang dibayar yaitu uang pendaftaran dan seragam dengan total Rp160.000. Kita kembali ke aplikasinya. Nah, di sini juga admin bisa mencetak sesuai dengan tanggal atau bulan atau tahun. Di sini kita contohkan satu, yaitu per bulan. Kita pilih bulan berapa, misalnya sebentar. Misalnya kita pilih bulan 6 Juni. Kita pilih Juni. Tahunnya masukkan 2020. Ini kita bisa menampilkan, klik button tampilkan data. Nah, di sini tampil laporan pada bulan Juni pada tahun 2020, yaitu ada pada semester ganjil, semester genap, pokoknya semua laporan, entah itu semester ganjil, entah semester genap, pemasukan ataupun pengeluaran. Nah, selanjutnya yaitu menu keluar. Oke, untuk menu keluarnya sudah berfungsi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai login sebagai orang tua dan kepala sekolah akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Rina Indriani. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk aplikasi keuangan bagian kepala sekolah. Di sini untuk login, maka masukkan username Baharjo. Kemudian masukkan passwordnya, lalu sign in. Nah, ini adalah tampilan dashboard untuk kepala sekolah. Di sini ada pemasukan sebesar 10.875.000, pengeluaran sebesar 3 juta, saldonya 7.875.000, dan jumlah siswanya ada 12 orang. Nah, di sini ada presentasi data keuangan siswa. Di sini kita dapat melihat misalnya si siswa Afifah ini sudah membayar untuk semester ganjilnya sebesar 19,2% dan SPP-nya 6,7%. Nah, di sini juga ada kolom untuk pencarian. Di sini kita bisa ketikkan nama siswanya, misalnya Viva. Maka kita cari. Nah, di sini muncul presentasi pembayaran untuk si Afifah. Semester ganjil sebesar 19,2%, semester genapnya 49,1%, dan SPP-nya 6,7%. Nah, di sini kita juga bisa proses cetak. Nah, ini untuk tampilan cetak bukti pembayarannya. Kemudian di sini ada transaksi untuk menu rincian keuangan. Nah, di sini rincian keuangan ada semester ganjil, semester genap, dan SPP. Di sini untuk rincian semester ganjil ada pendaftaran
sebesar 20.000, buku pembelajaran 75.000, foto 10.000, rapor 25.000, pemeliharaan sarana 45.000, dan seragam 450.000. Maka total dari rincian untuk semester ganjil sebesar 625.000. Kemudian di sini ada rincian keuangan semester genap. Di sini ada foto sebesar 30.000, ijazah 35.000, biaya perpisahan 200.000, dan totalnya 265.000. Di sini ada rincian keuangan SPP. Rincian SPP di sini dari bulan Januari sampai dengan Desember. Jumlah per bulannya itu 125.000, maka total untuk Januari sampai Desember sebesar 1.500.000. Kemudian di sini ada menu pemasukan. Dari sini ada pemasukan untuk semester ganjil, semester genap, SPP, dan lainnya. Untuk pemasukan pembayaran semester ganjil, di sini ada nama misalnya Aska Ronaldo. Di sini pada tanggal 12 bulan 6 2020 si Aska ini membayar 20.000 untuk pembayaran pendaftaran. Nah, di sini kita juga bisa klik lihat. Nah, di sini ada riwayat pembayarannya. Tanggal 12 bulan 6 2020, jumlah pembayarannya 20.000, keterangannya untuk pendaftaran. Jadi total pembayarannya sebesar 20.000. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan total biaya untuk semester ganjil itu sebesar 625.000. Total pembayaran Aska sebesar 20.000, maka tunggakan si Aska ini sebesar 605.000. Kemudian untuk semester genap, di sini ada misalnya Afifah pada tanggal 11 bulan 7 2021, dia membayar sejumlah 30.000 untuk pembayaran foto. Di sini kita juga bisa melihatnya. Nah, di sini riwayat pembayaran untuk data keuangan semester genap si Afifah pada tanggal 14 bulan 6 2021 sebesar 100.000, keterangannya untuk pembayaran perpisahan. Kemudian tanggal 11 bulan 7 2021 jumlahnya 30.000, keterangan untuk pembayaran foto. Jadi total pembayarannya sebesar 130.000. Di sini juga ada tertera rincian pembayaran. Total biaya untuk keuangan semester genap itu sebesar 265. Maka di sini total pembayaran untuk si Afifah sebesar 130.000. Maka tunggakan untuk semester genap si Afifah 135.000. Di sini juga ada menu untuk SPP. Pada pembayaran SPP di sini Khairum pada bulan Juli dia membayar sebesar 125.000. Di sini kita dapat lihat riwayat pembayarannya. Nah, di sini total biayanya seharusnya 1.500.000. Total pembayaran si Khairum ini sebesar 125.000, maka tunggakan yang harus dibayar untuk SPP Khairum sebesar 1.375.000. Kemudian di sini ada menu lainnya. Di sini nih masuk pemasukan lainnya tuh seperti dana BOS sebesar 10 juta. Kemudian di sini ada menu pengeluaran. Di sini data pengeluarannya misalnya peralatan bermain sebesar 1 juta. Kita pengeluarannya tanggal 15 bulan 5 2020. Kemudian peralatan olahraga sebesar 2 juta. Maka jumlah pengeluaran sebesar 3 juta. Di sini data sekolah juga kepala sekolah dapat melihat data-data siswa. Di sini ada kelas A dan kelas B. Nah, ini data siswa untuk kelas A ada Afifah, Khairum, Aska Ronaldo, Iis Safitri, Zaki, dan Raifa. Di sini untuk kelas B, untuk kelas B-nya
ada Aska Zafran, Haras Rashidan, Fatin, Zahdan, Ziko, Yarasaki, Azalea. Nah, di sini juga ada menu laporan. Di sini nih kita mendapatkan laporan keuangan. Di sini ada filter, kita bisa melihat laporan keuangan itu per tanggal, per tahun, atau per bulan. Nah, di sini kita contohkan untuk per tanggal. Kemudian kita ambil tanggalnya, misalnya untuk tahun 2020 Agustus 2020 tanggal 10. Kemudian kita tampilkan data. Nah, di sini kita juga bisa mengunduh file untuk laporan semester ganjil, laporan pemasukan semester genap, pemasukan SPP lainnya, dan pemasukan pengeluaran lainnya. Kita bisa mengunduh filenya dari sini. Kemudian ada menu logout. Baiklah, saya Aisyah Lestari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rina Indiriani mengenai bagian orang tua. Masuk ke bagian sebagai orang tua, kemudian masukkan nama anaknya. Saya contohkan nama siswa yaitu Viva, dan passwordnya F123, kemudian sign. Nah, di sini terdapat bagian dashboard, yaitu ada pembayaran semester ganjil sebesar 120.000, pembayaran semester genap sebesar 130.000, pembayaran SPP sebesar 100.000. Dan di sini terdapat rincian yang belum dibayar. Semester ganjil sebesar 505.000, semester genap sebesar 135.000, SPP 1.400.000, sehingga yang perlu dibayar sejumlah 2.040.000. Di bagian transaksi terdapat menu semester ganjil, semester genap, dan SPP. Di semester ganjil terdapat riwayat pembayaran semester pendaftaran yang pertama pada tanggal 10 bulan 6 2020, keterangannya pendaftaran sejumlah 20.000. Yang kedua, tanggal 27 bulan 7 2020, keterangan seragam jumlah 100.000. Total pembayarannya yaitu sejumlah 120.000. Di sini terdapat rincian total biaya, total pembayaran, dan tunggakan. Total biaya didapatkan dari penjelasan dari bagian admin sejumlah 625.000, total pembayaran 120.000, dan tunggakan sejumlah 505.000. Kemudian di semester genap terdapat riwayat pembayaran semester genap. Yang pertama pada tanggal 14 bulan 6 2021, keterangan uang perpisahan sejumlah 100.000. Tanggal pembayaran yang kedua tanggal 11 bulan 7 2021, keterangan foto sejumlah 30.000, sehingga yang perlu dibayar yaitu 130.000. Di sini terdapat rincian total biaya dari penjelasan bagian admin. Total biayanya yaitu 265.000, total pembayaran 130, dan tunggakan 135.000. Di bagian SPP terdapat riwayat pembayaran di bulan Juli
pada tanggal 12 bulan 7 2021 sejumlah 100.000 sehingga total pembayarannya yaitu 100.000. Rinciannya, total biaya pada bagian admin sebesar 125.000, total pembayaran 100.000, tunggakan 1.400.000. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.